Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rian HRN. Jadi di video kali ini saya ingin membalas komentar dari teman-teman semua yang bertanya di video sebelumnya. Jadi mungkin tidak semuanya yang akan dibalas, tapi banyak yang akan saya bahas di video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu informasi tentang amplifier D10 atau D30 yang sejenisnya, itu bisa tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya, agar tidak salah paham. Oke, jadi langsung aja di pembahasan agar durasinya tidak terlalu lama. Saya baca komentar yang pertama ya, yang akan kita bahas. Bang, fungsinya jack input RCA dan L dan R di ampli D10 itu buat apa? Maksudnya ini ya, maksudnya input RCA, L dan R. Karena saya sering menyebutkan kalau ampli ini sistemnya mono, tapi kok di sini ada inputnya L dan R. Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya ampli ini main stereo juga. Walaupun maksud saya mono itu dia bukan channel kanan atau channel kiri yang digunakan pada ampli ini, tapi melainkan dia pakainya channel bass dan channel tweeter ya. Mungkin untuk yang subscribe channel ini dan nonton video saya sebelumnya udah paham apa yang saya maksud. Karena di sini hanya ada keterangan, di amplinya hanya ada keterangan TSP dan SP. TSP untuk tweeter, SP untuk speaker bassnya. Nah, jadi ini sebenarnya stereo, tapi stereonya itu di middle ke mid low-nya, mid low dan mid high. Dia stereo atas bawah gitu. Oke, lanjut ya di komentar yang kedua. Kalau dipakaikan ke subwoofer 12 in 50 watt, mid range 6 in 30 watt, piezo 1 in 25 watt, bisa nggak bang? Bisa. Jadi pakai subwoofer 12 in. Cuman ya begini ya, kalau pakai speaker yang khususnya subwoofer, dia akan keluarnya low di ampli ini. Ampli ini mengeluarkan suara low, bukan suara subwoofer ya. Mungkin dia suara vokalnya agak terpendam karena sistem yang digunakan itu adalah speaker subwoofer ya. Masalah kuat atau tidaknya jelas kuat. Untuk 12 in 50 watt. Mid range-nya tadi kan 30 watt, itu mungkin di paralel juga itu masih aman sih sebenarnya. Di paralel 3 speaker itu masih aman. Karena saya juga pernah coba main di paralel 3 speaker ya, middle terus mid low dengan bassnya, khusus low-nya. Jadi untuk middle-nya saya pakaikan elko ya, elko untuk middle. Untuk yang bassnya tidak menggunakan elko sama sekali. Dan saya ambil channelnya di channel bass ampli ini. Oke, kita lanjut di komentar selanjutnya. Bang, ampli ini bisa angkat speaker bekas GMC yang bekas subwoofer aktif GMC, bisa atau tidak? Bisa. Mungkin bang, ampli ini bisa angkat speaker GMC. Mungkin seperti ini ya, saya punya 2 copotan dari speaker GMC. Nah, mungkin maksudnya seperti ini. Dia ini kalau nggak salah berapa watt ya? 30 watt. 30 watt, yang ini saya lupa. Yang ini sekitar 30 watt juga. Ini copotan GMC. Ini pernah saya uji coba dengan ampli ini. Dia aman. Dan ampli ini kuat angkatnya. Tapi yang keluarnya suaranya ini kan harusnya subwoofer ya. Yang keluar suaranya low. Yang ini keluar suaranya low mid. Kalau yang ini memang terpendam suaranya ya untuk vokalnya. Oke. Kita lanjut komentar dari Bang Timlop Channel. Bang, saya punya 1 woofer 8 in, 2 full range, 1 tweeter. Untuk full range ikut socket woofer apa tweeter, dan di seri apa paralel? Pemula minta bimbingan ya bang. Jadi sama aja ya bang ya, kita semuanya pemula ya. Semuanya untuk dunia audio itu kita semuanya pasti ada pembelajaran baru. Jadi semuanya kita belajar. Nah, jadi ini untuk woofer 8 in, 2 full range, 1 tweeter. Untuk range ikutnya socket woofer atau tweeter. Nah, saran saya untuk woofer 8 in itu di paralel saja dengan full range-nya 1 ya, di paralel dengan full range-nya 1, dan full range satunya di paralel ke tweeter.
Jadi yang 8 in dan full rank tadi masuknya di channel TSP-nya, channelnya SP ya, channel SP-nya ampli ini. Untuk yang full rank satunya lagi plus Twitter dimasukkan ke channel TSP-nya ampli ini. Nah seperti itu ya. Tapi kalau mau main 8 ohm di 8 in-nya ya tidak masalah. Jadi 8 in-nya tadi dimasukkan ke channel bus. Untuk 2 full rank-nya tadi diparalel dengan Twitter, lalu dimasukkan ke channel TSP. Tapi suaranya yang keluar adalah mid high. Dia keluarnya middle dan high saja. Lanjut komentar selanjutnya, Bang, saya pakai mesin merek Monkiki. Suara kalau volume kencang, suaranya patah-patah. Kalau suara patah-patah itu sebenarnya banyak faktor ya. Suara patah-patah itu bisa jadi ada frekuensi liar yang sudah dikirimkan ke speaker, jadi terdetek oleh proteknya ampli D10 atau D30 ini. Jadi dia terdetek ada frekuensi liar yang dikirimkan ke speaker, dia bisa jadi patah-patah. Terus bisa juga dari voltase ya, voltase PLN. Jadi PLN-nya lagi nggak stabil ya. Kalau PLN tidak stabil itu tidak hanya D10 ya, SMPS yang lain juga bisa jadi dia mati hidup atau patah-patah lah. Nah, terus bisa jadi juga suaranya pecah gitu kalau PLN-nya tidak stabil atau melebihi dari batas ketentuan yang telah dibuat oleh SMPS tersebut, seperti 220 sampai 240. Nah, kalau PLN-nya di 210 artinya sudah keluar dari range yang sudah ditentukan. Jadi akan mengefek ke ampli tersebut, bisa jadi patah-patah, bisa jadi suaranya pecah dan lain sebagainya. Intinya menjadi kendala bagi SMPS tersebut. Bisa jadi juga ada salah penyambungan kabel atau kabel ada yang menyatu ya. Mungkin seperti kabel serabut itu kan ya seperti ini ya. Seperti ampli ini kan kalau disolder nih, jarak dari kedua kabel itu sangat berdekatan. Satu serabut dia itu bisa berpengaruh dia ke proteknya ampli ini ya. Jadi harap teliti kalau menggunakan soket seperti ini. Bawaannya ada sih, bawaannya ada soket bawaan, tapi biasanya cuma satu. Jadi satunya lagi kita buat sendiri atau beli atau di solder sendiri di bagian bawah. Oke, lanjut ya. Bener Mas, kuat 7 bulan amplinya nggak kepanasan tah. 7 bulan ya, maksudnya nggak digeber selama 7 bulan juga ya. Jadi maksudnya mungkin dari pemasangan ampli hingga video ini tampil, video ini tayang saat ini itu sudah 7 bulan. 7 bulan yang lalu saya upload videonya ya. Bener Mas, kuat 7 bulan amplinya gak kepanasan tah. Jadi ampli ini rata-rata untuk rakitan saya seperti di video-video sebelumnya aman-aman saja untuk suhunya ya. Karena saya mainnya aman, bukan main di 2 ohm atau 3 ohm. Ya ada sih yang 3,5 ohm, sekitar 3,5 ohm. Tapi biasanya sudah yang 3 ohm ke bawah itu saya mainkan di kabel. Kabelnya maksudnya gimana Bang? Oh, jadi kabelnya itu saya buat panjang. Nanti saya akan uji, akan saya tes kabelnya itu dapatnya impedansinya berapa. Karena gini ya, untuk teman-teman yang belum tahu masalah resistansi dari kabel ya. Jadi sedikit saya bahas. Jadi kabel itu memiliki nilai resistansi atau nilai seperti nilai tahanan gitu ya. Jadi kalau teman-teman main 2 ohm dikasih kabel 20 meter ke ampli, dia akan meningkat nilai impedansinya. Jadi bukan 2 ohm lagi, tapi nilainya menjadi mungkin 2,7 ohm atau 3 ohm. Terus teman-teman pakai kabel berukur panjangnya 10 meter. Kan tadi 20 meter. Nah, sekarang misalnya 10 meter, mungkin dia jadi 2,5 ohm. Nah, kalau teman-teman pakai kabel panjangnya 1 meter, mungkin bersih dia 2 ohm terbacanya di ampli. Jadi jangan salah paham ya. Jadi makin panjang kabel, makin besar nilai resistansinya dari kabel tersebut. Kabelnya makin buruk, makin besar juga nilai resistansi yang dihasilkan. Jadi kalau main impedansinya yang kecil seperti 2 ohm, kasih aja kabel 30 meter. Kalau udah dikasih 30 meter, apa enggak dia jadi 3 ohm kan? Tapi janganlah.
itu tidak rekomendasi. Kabel original saja maksimalnya hanya 12 meter, itu yang harganya bisa sampai 100.000 1 meter ya, 1 meter itu spesifikasinya biasanya maksimal 12 meter panjangnya untuk kabel ampli ke output speaker ya, ke speakernya. Oke, lanjut. Kalau tambah trafo bawaan aktif bisa, bos. Tambah trafo bawaan aktif, maksudnya ini speaker aktif rusak nih ya, tapi trafonya masih bagus, tapi dipasangkan ampli yang seperti ini. Nah, ampli ini maksudnya supply-nya dari trafo bawaan ampli. Oke, jadi bisa saja karena di sini dia untuk nilai DC-nya itu 12 volt. Jadi trafo bawaan itu harus dibuatkan PSU ya, intinya setelah jadi PSU. Jadi maksudnya trafo sudah memiliki dioda, sudah juga ada elko-nya. Jadi sudah bunyinya dia keluarnya DC. Kalau keluarnya masih AC jangan ya. Kalau AC ya ini colokannya ada. Jadi kalau mau buatnya DC, buatlah 12 volt. Yang jelas tuh ada dioda dan elko-nya. Jadi jangan main sambung-sambung aja. Buat dulu PSU yang benar ya, teman-teman ya. Bisa cek-cek di video lain cara merakit PSU. Kalau untuk 12 volt siapkan saja. Kalau trafonya dia keluarnya 15 volt atau 24 volt, siapkan saja IC regulator 7812. Nanti untuk selanjutnya untuk penyambungannya cari aja referensi di Google banyak, bisa di YouTube juga, di channel-channel lain juga banyak tutorialnya ya. Jangan sampai salah cara penyambungan, bisa meledak itu barang. Oke, lanjut. Kalau pakai aki suaranya apa berubah, Kak? Tergantung aki. Pertanyaan bagus. Jadi kalau pakai aki suaranya bisa berubah apa enggak? Aki itu tergantung akinya. Akinya aki untuk mobil atau aki untuk motor. Kalau aki untuk motor kan 12 volt. Kalau aki untuk mobil itu 24 volt. Nah, jadi kalau pakai akinya masih bagus, masih normal, suaranya akan stabil. Tapi kalau akinya sebentar drop atau akinya sudah tidak kuat, ini suaranya juga tidak akan stabil, dia akan serak. Terus mungkin frekuensi liar akan dikeluarkan ke speaker. Terus speakernya akan seperti brak gitu, suaranya aneh ya. Itu untuk daya yang dikirim ke ampli ini ketika daya tersebut tidak maksimal atau daya tersebut lemah. Jadi usahakan kalau pakai aki yang bagus ya masih normal. Oke, lanjut di komentar selanjutnya. Ini Bang kasih review cara pemasangan baterai yang bisa langsung dicas di ampli tipe ini. Baterai yang langsung bisa dicas. Itu untuk penyambung baterai ke ampli ini sebenarnya agak ribet ya. Mungkin nanti kita bahas di video-video selanjutnya aja ya. Karena di sini yang jelas nanti baterai tersebut kita akan hubungkan ke 12 voltnya. Nah, jadi kita harus ambil jalur 12 voltnya. Jadi aki atau baterai kita masukkan, kita hubungkan paralel ke 12 volt sini ya, yang DC. Nanti dia bisa diakali. Untuk baterainya bisa kita pasangkan SMPS atau ini ya, atau adaptor untuk mengecas. Kita pakai baterai 12 volt misalnya. Itu kita harus beli pengecasan 12 volt untuk khusus aki. Nanti dihubungkan ke situ, disembunyikan dalam box speaker itu lah, secara rapi. Jadi menurut saya kalau untuk pasang baterai seperti itu lebih ribet ya. Nanti kita jelaskan di video yang lain ya. Terus kita lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Bang Sahril. Bang, dalam penyambungan ada tambahan apa saja? Dalam penyambungan ada tambahan apa saja? Sebenarnya kalau saya itu menyambung ampli ini ke speaker, itu tambahan itu tergantung dari watt speaker. Saya pernah rakit itu speaker 4 in dan 5 in dengan 6 in ya kalau nggak salah. Itu saya gunakan tahanan. Kenapa? Karena speaker yang digunakan itu wattnya kecil semua, seperti 5 watt, 10 watt, 20 watt. Kalau digeber pakai ampli ini untuk ukuran watt speaker seperti itu bisa jebol kalau kita serahkan secara bebas ke konsumen. Kan kita nggak tahu tuh konsumennya itu suka lagu horeg, dangdut atau apa kan. Kalau dangdut masih aman sih. Kalau lagu horeg apa nggak jebol tuh speaker.
Jadi penyambungannya saya tambahkan penahan atau crossover pasif ya, atau elko middle. Untuk bagian bassnya saya tambahkan elko lagi, jadi dia seperti ada limit, jadi tidak sampai over keluarnya di speakernya. Seperti Twitter ya, Twitter kan ada elko-nya tahanan gitu, jadi di middle dan bassnya itu saya kasih semua. Dan udah saya uji coba, saya fullkan volumenya aman. Kalau penyambungan di speaker seperti 12 in, Curve, Canon, terus Elson gitu, itu nggak perlu pakai tahanan, tinggal tergantung jeli-jeli kita ya, mendengarkan speaker ini suaranya masih bagus atau tidak. Tapi kalau sudah pecah ya kecilkan volumenya, jangan main full aja gitu, nanti bisa merusak amplinya atau merusak speakernya. Masalah mampu ya mampu aja. Oke, selanjutnya kita akan membacakan komentar dari Bang Firman ya. Bang Firman, Assalamualaikum Kak, saya punya ampli D10 2, apakah mampu angkat woofer 8 in dan woofer 8 in kali 2 dan middle 5 in kali 2? Mohon dijawab. Woofer 8 in kali 2 dan middle 5 in kali 2 jelas bisa. Untuk mengangkat speaker itu jelas bisa. Kenapa? Karena saya biasa tes menggunakan speaker 15 in kali 2 dan 12 in kali 2. Ampli ini ampli yang ini yang sudah saya masukkan ke box. Jadi ampli ini biasa saya tes di 15 kali 2 dan 12 kali 2. Jadi kalau speaker itu di bawah itu ukurannya 12 in, 10 in, 8 in itu nggak masalah. 15 in aja aman kok. Tapi 15 in jangan yang 1000 watt juga ya. Pokoknya 15 ini seperti Audac BL1502 itu masih aman. Atau Elson ya, Elson 15 in itu ada tuh. Oke, lanjut. Di sini ada Bang Gudang Garam Surya. Boleh namanya. Bang, saya ada speaker pasif XBR 1 buah seperti di video dan 2 buah speaker Polytron Big Band. Penyambungannya bagaimana Bang? Secara untuk Big Bandnya speaker agak sedikit kecil. Bang, saya ada speaker pasif XBR 1, jadi sama Big Bandnya 2. Jadi gini aja ya, kalau untuk penyambungan seperti itu, sebenarnya kalau untuk speaker nanggung itu kayak punya 3 speaker, 2 speakernya sama, itu sebenarnya nanggung ya. Kalau bisa itu 4 speaker sekalian ya. Jadi XBR-nya ada 2, terus ada speaker speaker copotan Polytron Big Band-nya ada 2 gitu. Jadi kita paralel aja. Jadi kalau 3 kayak gini ya udah, untuk yang speaker Big Band-nya itu tadi yang 2 buah di paralel saja sama Twitter, masuk di channel TSP-nya ini atau channelnya Twitter Speaker. Dan yang speaker yang berapa tadi? Pasif XBR 1 itu kalau nggak salah 8,5 in ya, seperti ini. Nah, kebetulan lagi lengkap nih. Yang seperti ini ya mungkin ya. Ini 8,5 in ya, copotan dari Polytron XBR. Nah, ini sambung 1 di channel SP-nya, dan yang 2 tadi yang lebih kecil ukurannya itu masuk di channel TSP. Udah gitu aja, buat simple aja, biar nggak aneh-aneh ya. Untuk masalah suara ya kalau bisa XBR-nya tadi tambahkan 1 lagi. Lanjut, hobi anak rumahan, komen dari hobi anak rumahan. Sambungan kabel speaker bawaanku Twitter sama speaker jadi 1, cuma di Twitternya ada elko, apa perlu dirubah jalur kabelnya? Oke, sambungan kabel speaker bawaanku Twitter sama speaker jadi 1. Oh, maksudnya di paralel ya. Cuma di Twitternya ada elko, apa perlu dirubah? Nah, jadi gini, jangan sampai salah ya. Jadi walaupun di sini bunyinya Twitter speaker atau TSP ya, ini sebenarnya dia masih mengeluarkan frekuensi mid dan high ya. Jadi frekuensi mid itu kalau berlebihan masuk ke Twitter juga bisa jebol. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi tetap pakai tahanan Twitternya. Jadi kalau Twitternya ada tahanan, ya biarkan saja. Karena Twitter itu sejatinya harus pakai tahanan. Takutnya nanti jebol kalau dicopot tahanannya. Kalau untuk speaker middle-nya, kalau ada elko-nya mau dicopot juga nggak apa-apa ya. Intinya Twitter harus pakai tahanan. Lanjut di kalau buat speaker TV Polytron bisa nggak Pak? Nggak bisa.
speaker TV itu kecil ya wattnya, bisa jebol. Kalau bisa yang speaker yang agak besar lah wattnya ya kisaran 100 watt atau 300 watt aja lah. 300 watt, cari speaker 300 watt. Tapi kalau terlalu kecil jebol ya kalau speaker TV kan wattnya kecil, kasih tahanan lah ya, kasih elko gitu, elko middle ya, cari aja referensi di online itu ada elko middle. Kalau saya sih biasa gunakan elko middle itu di ukuran 160 volt 140 mikro kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai elko middle bawaan Polytron, itu dia 6,8 mikro di 50 volt kalau nggak salah, 50 volt 6,8 mikro. Cari aja elko middle seperti itu. Jadi jangan bang ya kalau untuk speaker TV. Oke, kita lanjut. Bang Freddy punya ampli kayak gitu bang, pakai speaker 12 in ACR 500 watt kali 2 plus 6,5 kali 2, bisa nggak bang? Bisa, tapi dia nanti ada suara yang liar di situ karena speaker ACR 500 watt kali 2 itu dia udah terhitung dari 1000 watt. Ini ampli ini tidak maksimal dia kalau untuk angkat speaker 1000 watt. Kalau menurut saya dari ACR 500 watt kali 2 itu harganya kan mahal ya. Jangan pakai ampli ini ya, kalau bisa pakai ampli yang di atasnya. Ya sebenarnya seperti ampli-ampli yang trafonya 10 ampere gitu, atau yang 15 ampere, harusnya ampli yang seperti itu ya. Jangan coba-coba pakai ampli ini ya, kasihan ya. Atau tidak sesuai aja dengan harga speakernya ya. Jadi kalau mau pakai ampli ini intinya pakai speaker yang murah aja, yang 300 watt, banyak kan. Terus selanjutnya komen dari Sangkuni Audio. Kalau gabung ke Powerline gimana bang caranya? Gabung ke Powerline saya sudah pernah buat videonya, cek aja di video yang lainnya. Lanjut, Mutiara 12 in kali 2 plus tweeter, mampukah itu mas? Mampu ya, mampu, sangat mampu. Kalau itu merek Curve, Canon atau Elson yang di 350 watt atau 300 watt. Bang saya ada woofer, ada 2 woofer, 1 tweeter, semuanya copotan. Untuk soket tweeter TSP rencana mau saya masukkan gabung antara 1 tweeter plus kapasitor dan 1 woofer. Dan soket biru SP saya masukkan 1 woofer. Apakah bisa begitu bang? Mohon infonya, thanks you bang. Ya bisa, sangat bisa. Jadi seperti abang ini sangat bisa ya untuk disambung seperti itu. Jadi yang satunya keluarnya dia low mid, yang satunya lagi keluarnya mid high, yang digabung dengan tweeter. Bagus bang. Jadi lanjut ke Bang Putra. Om mau tanya, di sebelah soket speaker ada lilitannya, punyaku kok nggak ada lilitannya, bahaya nggak? Atau apa kekurangannya kalau nggak pakai lilitan soket speaker? Soket speaker maksudnya ada lilitan ya di bagian dalam sini kali ya. Jadi sebenarnya ya beda, teman-teman kalau mau tahu ya, ini ampli seperti ini beda merek, beda jenis, itu beda juga dia komponennya. D10 atau D30 itu beda komponen, dan sebenarnya ukurannya juga berbeda. Ukuran bagian belakang ini berbeda, bentuknya juga berbeda. Kalau nggak salah sih D10 dan D30 itu lebih besar D30 ya untuk yang PCB-nya ini ya. Jadi lebih besar daripada D10. Jadi kalau ada yang beda komponennya dengan ampli-ampli yang lain, lihat dulu jenisnya, dia D10 atau D30. Nah, terus mereknya apa? Dia Tavware, Monkiki, atau no merek. Jadi itu berbeda semua ya komponennya. Lanjut ke Bang Receh. Bang tanya, itu mesin ampli dibikin box gitu aman? Apa nggak panas? Nggak bang. Kalaupun dia ini amplinya mau hangat, itu dia buangnya ke plat depan ini ya. Buang panasnya itu ke plat depan ini. Jadi selama saya merakit ampli ini ke speaker atau membuat box-box seperti itu, seperti di video-video saya sebelumnya, itu aman ya, tidak panas. Bahkan sebenarnya ada di video saya ya yang membuat ampli ini itu digabungkan ke speaker aktifnya Polytron. Mungkin bisa cek di video yang lain.
ada dia. Jadi saya pasang di Polytron menggunakan seri paralel ya. Itu sampai saat ini amplinya aman. Padahal si pemilik hampir tiap hari itu membunyikan musik horeg, lagu horeg. Jadi bayangkan, dia pernah menggeber ampli ini di speaker Polytron, itu double kan, ada aktif dan pasif, menggunakan ampli ini itu selama hampir 24 jam. Dari jam 8 pagi kalau nggak salah itu sampai jam 3 apa jam 4 subuh dinyalakan, digeber. Kebetulan rumah orang tersebut jauh dari rumah-rumah yang lain, jadi dia bebas untuk musikan, dia geber nih ampli. Karena saya kasih garansi 1 bulan boleh digeber, kalau rusak saya ganti baru amplinya. Jadi benar-benar digeber hampir 24 jam dan aman hingga sekarang amplinya ya. Mungkin kalau teman-teman pengen direview speaker itu, nanti bisa kita gerbak rumahnya, kita tanya-tanya gimana perubahan amplinya rusak atau gimana, ada konslet kah atau ada kerusakan apa, suaranya pecah gitu kan, bisa kita tanya-tanya. Karena dari rumah konsumen tersebut ke rumah saya tidak jauh, jadi saya bisa mendengar kalau dia sedang musikan menggunakan ampli ini di speaker Polytron. Oke, lanjut. Ketika kondisi apa speaker middle atau vokal perlu dipasang elko atau kapasitor? Ketika kondisi apa harus pakai kapasitor? Nah, jadi gini ya Bang, ketika seperti ini ya, jadi untuk ampli-ampli jenis seperti ini, dia itu volume, bass, dan tweeternya itu dia menyatu ya. Jadi saat kita naikkan tweeter, bassnya naik juga tweeternya, mengeluarkan suara tweeter. Ketika kita naikkan suara bassnya, nanti middle-nya juga akan mengeluarkan suara bass. Nah, jadi ampli yang jenis seperti ini itu sebenarnya harus ditambah tahanan ya. Jadi tahanan elko untuk middle dan tahanan tweeter. Kenapa? Agar dia melimit dari suara yang dihasilkan. Jadi kalau middle, di middle aja kita naikkan bass di ampli ini, dia tetap keluar middle. Terus bagian bassnya akan naik bassnya karena tidak ditambahkan elko tadi atau tambahkan crossover pasif. Kecuali kalau teman-teman menggunakan ampli ini terus ditambah lagi dengan aksesoris yang namanya crossover atau equalizer, ya mungkin speakernya nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi pakai ini. Kalau untuk kelas ini ya, saya tidak bilang sound system kelas atas, untuk ampli ini ditambahkan crossover mungkin tidak perlu lah ya, tidak perlu tambahkan elko middle, karena nanti di crossover itu sendiri bisa kita setel middle-nya. Oke, lanjut. Sepertinya masih banyak ini ya, nanti kita buat video lagi terus selanjutnya supaya durasi tidak terlalu lama. Oke, ini komen terakhir ya yang akan kita balas dari Bang Aswin. Numpang tanya, Min, ampli D10 saya IC powernya meledak, di mana saya bisa beli IC-nya? Online shop banyak. Terus ini adalah bakwan goreng bertanya, lebih bagus mana Bang, D10 apa D30? Nah, ini menurut pendengaran saya nih ya, D10 itu suaranya lebih condong ke clarity, tapi D30 lebih condong ke suaranya kencang. Itu menurut pendengaran saya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri, mau pilih clarity atau mau pilih kencang. Sebenarnya sama-sama aja sih, karena ada remote-nya kan, bisa kita setel equalizer-nya. Tapi lebih dominan seperti itu. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai sini saja dulu ya. Nanti bisa kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk pertanyaan teman-teman bisa isi kolom komentar bagian bawah. Untuk teman-teman yang barusan mampir, ya mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga sehat selalu buat teman-teman semua yang tonton video ini tanpa skip sampai habis ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.